Terima kasih sudah menonton video ini, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan mengklik tombol subscribe berarti kamu sudah mendukung channel ini untuk memberikan hiburan menarik buat kalian semua. Selamat menonton. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Di video gue sebelumnya banyak yang tanya prospek dari beberapa jurusan kuliah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Padahal jurusan tersebut juga memiliki masa depan yang cerah ya. Oke, untuk menjawab kegalauan kalian semua, di video ini bakal gue ulas 10 jurusan yang menjanjikan tapi dipandang sebelah mata oleh beberapa orang. Nomor 1, jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Di jurusan ini mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu. Nah, dunia animasi saat ini sangat maju ya. Film-film Hollywood yang terbaru banyak menggunakan editan animasi untuk meningkatkan kualitas filmnya. Selain itu, desain-desain kreatif dalam bentuk produk-produk baru yang menarik konsumen menjadi peran penting anak lulusan jurusan DKV. Ilustrator hanya digemari oleh segelintir orang saja ya, padahal gaji seorang ilustrator yang sukses itu bisa lebih dari 10 jutaan per bulan loh. Atau bahkan jika mengaplikasikannya dalam bentuk produk, contohnya kaos, maka kamu bisa jadi pengusaha distro sukses. Dan bagi lulusan DKV yang pandai dalam editing video, bisa menjadi YouTuber dengan gaji ratusan juta rupiah loh guys. Mengambil jurusan ini tidak boleh atas dasar pemaksaan, karena dibutuhkan ide-ide kreatif dari kalian. Nomor 2, Sastra Mandarin. Perang dagang Cina dengan Amerika memaksa produk Cina beserta kolega investor Cina untuk masuk dan menancapkan pondasi bisnisnya di tanah air. Invasi negara tirai bambu ini menjadi lahan basah bagi lulusan sastra Mandarin. Investor Cina tidak segan membayar mahal translator bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Barang-barang asal Cina sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Selain belajar tentang sastra Mandarinnya, tapi di jurusan ini juga mempelajari budaya bisnis orang Cina. Prospek bagi lulusan sastra Mandarin ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara jajahan dagang Cina. Gaji dolar kayaknya bukan hanya mimpi ya. Memang sangat jauh berbeda dengan belajar bahasa Inggris. Cara penulisannya juga berbeda. Tapi setelah lulus, kerja kerasmu belajar ketika kuliah akan terbayar dengan profit yang luar biasa. Tertarik masuk dengan jurusan ini? Nomor 3, Sastra Inggris. Sebenarnya belajar bahasa Inggris juga bisa dari kursus, tapi itu lama. Nah, di jurusan Sastra Inggris ini mempelajari trik-trik cepat menguasai bahasa Inggris yang baik dan benar, serta diaplikasikan melalui karya sastra berkelas internasional. Nah, kalau dari prospek kerjanya jangan ditanya lagi, karena bahasa Inggris merupakan bahasa resmi internasional, baik dalam hubungan diplomasi antar negara maupun relasi bisnis skala global. Jika kamu bekerja di perusahaan multinasional seperti Chevron, akan digaji dengan dolar loh. Belajar bahasa Inggris dasaran atau basic sebenarnya sudah dipelajari sejak kita sekolah di bangku SMP ya. Jadi ketika kuliah, kalian tinggal mendalaminya saja. Selain dari segi pemerintahan dan bisnis, tapi juga segi pariwisata. Banyak banget kan lahan buat lulusan sastra Inggris ini. Nomor 4, jurusan teknologi pangan. Seperti yang kita ketahui, produk pangan itu bermacam ragamnya ya, mulai dari makanan pokok atau juga makanan konsumsi seperti biskuit atau juga suplemen. Apakah bisnis pangan akan berhenti di masa depan? Jawabannya salah besar. Bisnis pangan akan berkorelasi dengan jaringan bisnis digital. Jika dulu kita ingin makan sesuatu harus datang ke rumah makan tersebut, sekarang kalian tinggal memesan dari rumah dan makanan akan datang ke rumah tanpa harus antri. Produsen produk pangan kini berlomba-lomba menciptakan produk pangan yang sehat untuk para konsumennya. Jadi udah ada gambaran prospek masa depan jurusan teknologi pangan kayak gimana kan? Ya, gue sendiri punya banyak teman lulusan teknologi pangan yang sukses menjadi supervisor di beberapa perusahaan ternama di Indonesia dengan gaji di atas 8 jutaan per bulan. Belum lagi banyak yang mendapatkan beasiswa melanjutkan studi S2 di luar negeri dengan jaminan setelah lulus akan diangkat menjadi dosen.
Nomor 5, jurusan peternakan. Di jurusan peternakan itu mempelajari tentang produksi keternakan, baik saat pengembangbiakan hingga menghasilkan produk dari hewani seperti keju, sosis, dan madu. Selain produk yang bisa dikonsumsi tersebut, saat ini pemerintah sedang mengembangkan pemanfaatan biogas dari kotoran hewan. Tidak hanya pemerintahan Indonesia, tapi perusahaan ternama di Australia juga menjadikan biogas sebagai bahan bakar utama di benuanya. Wow banget kan guys? Kita ambil contoh seekor sapi. Mulai dari kulitnya yang bisa digunakan untuk jaket dan tas kulit. Kemudian dagingnya biasa kita konsumsi sehari-hari. Bahkan tulang sapi bisa dimanfaatkan untuk kosmetik dengan diambil kolagennya. Selain itu, lulusan peternakan bisa menjadi formulator di perusahaan ternama yang fungsinya menciptakan gen-gen hewan yang berkualitas dan sehat. Di jurusan peternakan juga bisa mengaplikasikannya ketika mau menjadi pengusaha ternak baik sapi, ayam petelur, dan lain-lain. Yang tentunya penghasilannya bisa puluhan juta ya guys per bulannya. Nomor 6, jurusan teknik jaringan. Ayo, kalian siapa yang nonton YouTube ini nebeng hotspot ke temen? Dasar miskin kuota. Kalian pernah nggak kepikiran kalau dibalik lancarnya internet kalian ini ada seorang insinyur teknik jaringan yang bekerja keras agar menjamin kualitas terbaik koneksi provider tersebut? Gak kebayang ya, sehari aja nggak ada internet rasanya gimana? Ya, begitulah sedikit gambaran betapa pentingnya lulusan teknik jaringan. Memang secara reputasi masih kalah dengan teknik elektro, namun jangan putus asa karena peluang kerja jurusan ini sangat luas. Kalian yang memiliki skill lebih bukan tidak mungkin untuk dapat bekerja di perusahaan raksasa seperti Google yang gajinya saja setara dengan harga motor Ninja 250cc loh. Tapi ilmunya gak segampang yang kamu bayangkan loh. Kamu akan berkecimpung dengan logika-logika komputer. Ya intinya sih kalau emang udah niat, insya Allah akan terasa mudah dan lancar. Kuliah di jurusan teknik jaringan sebenarnya merupakan ilmu lanjutan bagi kalian yang sekolah di SMK jurusan TKJ ya. Oh ya, teknik jaringan ini juga dibutuhkan oleh pemerintah loh, khususnya Kementerian Informatika dan Komunikasi serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Nomor 7, jurusan kimia. Jurusan kimia biasanya berada di bawah fakultas MIPA. Terkadang orang tua kita memandang bahwa kuliah di jurusan MIPA itu ujung-ujungnya jadi guru atau dosen. Suatu statement yang menurut gue salah besar. Jadi guru dan dosen memang menjadi salah satu dari sekian banyak prospek kerja sarjana lulusan kimia. Guys, gak bisa dipungkiri lagi semua benda di sekitar kita berkaitan dengan zat kimia. Baik makanan hingga bahan-bahan yang berhubungan dengan plastik atau cairan kimia. Jadi ada alasan memandang sebelah mata jurusan ini. Sekarang sudah banyak universitas dengan jurusan kimia yang terakreditasi A ya guys, dan juga menjalin kerjasama dengan perusahaan ternama, baik untuk penelitian maupun penyaluran calon karyawan terbaik. Nomor 8, jurusan arsitektur. Di balik megahnya dan indahnya bangunan-bangunan saat ini, tidak lepas dari ide kreatif seorang arsitek. Detail tiap ruangan harus memiliki nilai artistik tersendiri. Ilmu arsitektur terkadang dianggap sebelah mata oleh sebagian orang tua, tapi itu terbantahkan ketika tahu gaji seorang arsitek yang bekerja di kontraktor ternama seperti Ciputra Group bisa mencapai 20-an juta per bulan loh. Belum lagi mega proyeknya Ciputra, bonusnya bisa ratusan juta. Atau kamu lulusan arsitektur bisa membuat usaha jasa konsultan desain konstruksi yang pasti gajinya kamu sendiri yang menentukan ya. Lanjut, nomor 9, jurusan pertanian. Guys, makan gak pakai nasi rasanya gak afdol. Betul banget, itu ciri khas Indonesia. Lahan yang semakin terbatas memaksa lulusan jurusan pertanian untuk memeras otak dengan mencari media tanam lain selain tanah. Jika sekarang ini lahan pertanian ditanam secara horizontal, kedepannya lahan pertanian akan dibuat vertikal atau ke atas.
Kadang suka kesel kalau ada orang tua yang bilang, "Alah, kuliah pertanian ujung-ujungnya nyangkul. Kalau nggak ada petani, emang orang Indonesia mau makan apa? Beras plastik." Kedepannya teknologi di bidang pertanian akan semakin maju. Pemerintah mengucurkan anggaran miliaran rupiah untuk riset ini. Bagaimana tidak menjadi lahan basah untuk jebolan lulusan pertanian? Belum lagi buat kalian yang jago bahasa Inggris akan dapat beasiswa kuliah S2 di luar negeri yang mana ilmunya akan diterapkan di Indonesia nantinya. Jadi jangan malu deh kuliah di jurusan ini ya. Terakhir, nomor 10. Sastra Jepang. Ngomong tentang Jepang, gak akan ada habisnya masalah teknologi. Walaupun Jepang pernah menjadi sisi kelam saat masa kemerdekaan dulu. Tapi saat ini Indonesia butuh Jepang untuk belajar tentang kemajuan teknologi. Nah, disinilah peran anak sastra Jepang. Selain menjadi translator atau penerjemah, kalian juga belajar tentang teknologi serta budaya kerja orang Jepang. Disiplin tinggi adalah kunci bisnis orang Jepang. Anak sastra Jepang yang masih suka ngaret, sapa hayo. Selain teknologi, diplomasi antar negara, Jepang dan Indonesia juga terjalin hangat. Anak lulusan sastra Jepang bisa menjadi kunci diplomasi kedua negara ini. Pemerintah Jepang memberikan beasiswa belajar sastra Jepang di negeri Sakura sana, dan beberapa di antaranya dijamin pekerjaan yang berhubungan dengan diplomasi Jepang bersama Indonesia. Kalau bahas Jepang jangan cuma tentang porno aja ya guys, tapi juga hal positifnya. Oke guys, itu dia 10 jurusan berprospek bagus tapi dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Dimanapun jurusan kalian kuliah, Mimin doain semoga kalian yang subscribe channel ini bisa mencapai cita-citanya dan dilancarkan segala urusannya untuk mencapai kesuksesan. Aminnya ketik di komentar aja ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung channel kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.